Udara sore itu terasa dingin menusuk. Meski musim semi baru saja datang, di sebuah kafe sederhana di sudut kota Beijing, Lin Wei duduk sendirian di dekat jendela. Jendela kaca berembun itu memperlihatkan lalu lintas yang padat, orang-orang yang bergegas dengan jas tebal dan tas kerja, seolah semua orang punya tujuan jelas dalam hidupnya, kecuali dia. Matanya kosong, tatapannya jatuh pada cangkir kopi hitam yang sudah dingin. Jemarinya yang kurus memeluk cangkir itu, seakan bisa memberi kehangatan, tapi kenyataannya yang terasa hanya kesepian dan putus asa. Di dalam dompetnya hanya tersisa beberapa lembar uang lusuh. Di rumah sakit, ibunya terbaring lemah dengan mesin infus dan oksigen. Tagihan medis menumpuk, dan Lin Wei tahu, sekalipun ia bekerja 3 shift sekaligus di restoran kecil tempatnya bekerja, ia tak akan mampu menutupi semua biaya itu. Air matanya hampir jatuh, tapi Lin Wei buru-buru mengusapnya. Tidak boleh menyerah sekarang. Aku harus kuat demi Mama. Ponselnya bergetar di atas meja. Nomor tak dikenal. Lin Wei ragu sejenak, lalu mengangkat. Halo, suaranya serak. Dari seberang terdengar suara seorang wanita, dalam, tegas, elegan. Apakah saya berbicara dengan Nona Lin Wei? Lin Wei mengerutkan kening. Ya, benar. Anda siapa? Nama saya Madam Xu. Saya asisten pribadi keluarga Jian. Suaranya terdengar sangat profesional, seolah tiap kata diucapkan setelah dipikir matang. Saya menelepon untuk menawarkan sebuah pekerjaan. Pekerjaan dengan bayaran sangat besar. Lin Wei menegang tawaran pekerjaan dari orang asing. Pekerjaan apa? Tanyanya waspada. Ada seseorang yang membutuhkan seorang istri kontrak, seseorang yang bisa tampil sempurna di depan publik, menghadiri acara keluarga, dan menjadi pendamping sementara. Tugas ini akan berlangsung 6 bulan. Bayarannya ia berhenti sejenak, lalu menyebut nominal yang membuat jantung Lin Wei hampir berhenti berdetak. Cukup untuk menutupi seluruh biaya pengobatan ibumu. Bahkan lebih. Lin Wei terdiam, seolah pikirannya kosong. Hanya kata ibu yang menggema. Istri kontrak, gumamnya. Nyaris tak percaya. Ya, jawab Madam Xu singkat. Istri palsu, tidak ada kewajiban fisik di luar perjanjian. Hanya peran, hanya sandiwara. Anda akan menikah secara hukum. Tapi kontrak akan mengatur segalanya. Setelah masa perjanjian selesai, Anda bebas pergi dengan uang yang dijanjikan. Lin Wei menggenggam ponselnya erat, antara takut, bingung, dan harapan. Tapi, kenapa saya? Saya hanya pelayan biasa. Karena Anda anonim, sederhana, dan tidak terikat skandal. Justru itu yang kami cari. Nada Madam Xu berubah lebih dingin. Jika Anda setuju, malam ini juga saya akan kirim mobil untuk menjemput Anda. Anda akan bertemu calon suami kontrak Anda, Tuan Jian Li. Nama itu membuat Lin Wei tertegun. Jian Li, CEO muda Jian Corporation, salah satu konglomerat terbesar di Tiongkok. Semua orang tahu siapa dia. Cerdas, tampan, tapi juga dikenal dingin dan kejam dalam bisnis. Kenapa dia butuh istri palsu? Lin Wei bertanya hati-hati. Madam Xu hanya tertawa pendek. Alasannya bukan urusan Anda. Yang perlu Anda tahu, bayaran yang kami tawarkan cukup untuk menyelamatkan hidup ibumu. Lin Wei menutup matanya erat. Bayangan wajah ibunya yang pucat, terbaring di ranjang rumah sakit, muncul. Ia mendengar suara batuk ibunya, suara lembut yang selalu menguatkannya sejak kecil. Kalau Mama pergi, aku tidak punya siapa-siapa lagi. Tangannya bergetar. Kalau saya menolak, kesempatan ini hanya sekali. Jika menolak, saya akan menghubungi kandidat lain. Suara Madam Xu semakin tegas. Saya butuh jawaban sekarang.
Nona Lin Wei. Jantung Lin Wei berdegup keras. Pilihan ini gila. Menjadi istri palsu seorang CEO itu seperti masuk ke dalam drama televisi. Tapi hidupnya bukan drama. Ini kenyataan, dan kenyataan menuntutnya membuat keputusan sulit. Lin Wei menarik napas panjang, menahan tangis yang hampir pecah. Aku setuju. Ada keheningan sesaat di seberang, lalu suara Madam Xu terdengar. Kali ini lebih lunak. Baik, malam ini pukul 8, mobil akan menjemputmu di depan kafe itu. Bersiaplah, Nona Lin Wei. Hidupmu akan berubah. Telepon terputus. Lin Wei menatap layar ponselnya kosong. Kata-kata itu terngiang-ngiang. Hidupmu akan berubah. Ia menggenggam cangkir kopinya lagi. Tapi kali ini jari-jarinya tidak gemetar karena dingin melainkan karena takut. Malam itu, jam 8 tepat, sebuah mobil hitam mewah berhenti di depan kafe. Sopir dengan jas rapi turun dan membukakan pintu. Lin Wei dengan tas sederhana di bahunya berdiri ragu-ragu. "Apakah Anda Nona Lin Wei?" tanya sopir itu sopan. Lin Wei mengangguk. "Silakan naik, Tuan Chien menunggu." Dengan langkah berat, Lin Wei masuk ke dalam mobil. Kursi empuk dan aroma kulit mewah langsung menyergapnya. Begitu berbeda dari kehidupan sehari-harinya. Mobil melaju meninggalkan jalanan sempit menuju distrik elit kota. Sepanjang perjalanan, Lin Wei menatap keluar jendela, melihat lampu-lampu kota yang berkelip. Jantungnya berdebar keras, seakan setiap detik membawa dirinya semakin jauh dari kehidupan lama. Apa yang sudah aku lakukan, pikirnya. Tapi ketika teringat wajah ibunya, Lin Wei menguatkan hati. Demi Mama, aku harus kuat. Demi Mama, aku rela melakukan apapun. Mobil berhenti di depan sebuah mansion besar dengan gerbang besi tinggi. Rumah itu megah, penuh cahaya, seperti istana modern. Lin Wei menelan ludah. Pintu mobil dibuka. Ia melangkah keluar dengan kaki gemetar. Dan di depan pintu rumah berdiri seorang pria tinggi berjas hitam. Wajahnya tampan tapi dingin. Matanya tajam bagaikan pisau. Tatapannya langsung menusuk ke arah Lin Wei, membuatnya nyaris kehilangan napas. Jian Li, calon suami kontraknya. Udara malam di halaman mansion itu terasa tebal, seolah menyimpan aura kekuasaan. Lampu-lampu taman berkilauan di antara pepohonan rapi yang dipangkas sempurna. Lin Wei berdiri kaku di hadapan pintu besar yang terbuat dari kayu mahoni gelap. Setiap detail bangunan itu memancarkan kekayaan, dan bagi Lin Wei, semua terasa asing, seperti dunia lain yang tak pernah ia bayangkan akan ia masuki. Jantungnya berdetak cepat saat tatapannya bertemu dengan pria tinggi di hadapannya. Jian Li, CEO muda itu, berdiri dengan tubuh tegap. Jas hitam yang ia kenakan tampak terjahit rapi, menegaskan postur tubuhnya yang atletis. Wajahnya nyaris sempurna, rahang tegas, hidung mancung, dan mata hitam yang menatap tajam, seolah bisa menembus pikiran terdalam siapapun yang berani menantangnya. Bagi kebanyakan wanita, penampilan Jian Li adalah gambaran ideal pria idaman. Namun bagi Lin Wei, tatapan dingin pria itu membuat bulu kuduknya meremang. "Jadi ini wanita yang kau pilih?" Suara Jian Li dalam terarah pada Madam Xu yang berdiri tak jauh di belakang Lin Wei. Madam Xu mengangguk tenang. "Ya Tuan, Nona Lin Wei, saya sudah menjelaskan kontraknya, dan dia bersedia." Jian Li mengalihkan pandangannya kembali ke Lin Wei. Ada sedikit kerutan di keningnya, seolah sedang menilai sepotong barang. Lin Wei menunduk, merasa seperti burung kecil yang dipaksa berdiri di hadapan elang besar. "Angkat kepalamu," ujar Jian Li singkat. Lin Wei menelan ludah. Perlahan, ia mengangkat wajahnya, menatap mata pria itu. Ada getaran aneh
Di dadanya campuran takut, kagum, sekaligus penasaran. Diam beberapa detik, Qianli lalu melangkah mendekat. Suara langkah sepatunya terdengar tegas di lantai marmer. Ia berhenti hanya 1 meter di depan Lin Wei. Jarak yang cukup dekat untuk membuat napas Lin Wei tercekat. "Mengapa kau menerima tawaran ini?" tanyanya dengan nada rendah, tapi penuh kuasa. Lin Wei menggenggam erat tali tasnya. "Aku butuh uang untuk biaya pengobatan ibuku." Jawaban itu sederhana, tapi jujur. Qianli mengangkat alis sedikit, seolah heran mendengar ketulusan yang terlalu polos. "Jadi kau menjual kebebasanmu demi uang?" Lin Wei menahan sakit di dadanya mendengar kata-kata itu. Namun ia tidak gentar. "Kalau itu bisa menyelamatkan nyawa ibuku, ya, aku rela." Sejenak keheningan menggantung. Tatapan Qianli melunak hanya sekejap, lalu kembali dingin. "Kejujuranmu menarik, tapi jangan salah sangka. Aku tidak mencari cinta, aku hanya butuh istri kontrak. Kau akan memerankan peranmu, dan setelah 6 bulan, semuanya berakhir." Lin Wei mengangguk pelan. Ia sudah tahu sejak awal, tapi mendengar pria itu mengucapkannya, langsung tetap menusuk hatinya. "Baiklah, Qianli, berbalik, ikuti aku." Mereka masuk ke dalam mansion. Interiornya memukau. Chandelier kristal menggantung dari langit-langit tinggi, lantai marmer putih mengkilap, dan lukisan-lukisan klasik menghiasi dinding. Lin Wei merasa kecil, seolah seorang gadis miskin yang tersesat di istana megah. Qianli membawanya ke ruang kerja yang luas. Di atas meja kayu mahoni besar, terdapat setumpuk dokumen tebal. "Ini kontraknya," ujar Qianli, duduk di kursinya yang megah. Ia menunjuk berkas itu, baca dengan teliti sebelum menandatangani. "Semua aturan sudah jelas. Kau akan berperan sebagai istriku di depan publik, menghadiri acara keluarga, dan tinggal di rumah ini. Tidak ada hubungan fisik di luar kesepakatan. Jika melanggar, kontrak batal, dan kau tidak akan mendapat bayaran." Lin Wei mengambil berkas itu dengan tangan bergetar. Ia membacanya sekilas. Setiap pasal tertulis formal, dingin, tanpa ruang untuk kehangatan manusiawi. Namun jumlah bayaran yang tertera di halaman akhir membuatnya hampir menangis lega. "Uang sebanyak ini bisa menyelamatkan Mama." Ia menatap Qianli. "Jika aku tanda tangan, berarti aku resmi jadi istrimu. Secara hukum ya, tapi jangan salah mengerti. Itu hanya status di atas kertas." Nada Qianli tajam, seolah ingin memutuskan harapan apapun sejak awal. Lin Wei menarik napas dalam-dalam. Ia memegang pena, lalu menuliskan namanya. Lin Wei. Detik itu juga, hidupnya berubah selamanya. Setelah tanda tangan selesai, Qianli menatapnya lagi. "Mulai malam ini, kau tinggal di sini. Kamar sudah disiapkan. Jangan mencampuri urusanku kecuali diminta. Dan satu hal penting." Ia mencondongkan tubuhnya sedikit. Matanya menajam. "Jangan jatuh cinta padaku. Aku tidak punya waktu untuk permainan semacam itu." Kata-kata itu menusuk telinga Lin Wei. Ia menunduk, menyembunyikan perasaan campur aduk. "Aku mengerti." Qianli berdiri. "Baik, Madam Xu akan menunjukkan kamarmu. Besok pagi kita sarapan bersama, lalu kau akan menemaniku ke acara keluarga. Anggap saja ini latihan pertamamu sebagai istriku." Lin Wei menelan ludah. Besok, ia bahkan belum terbiasa berdiri di mansion ini, dan sekarang harus berpura-pura jadi istri seorang CEO di depan keluarganya. Namun, ia hanya mengangguk. "Baik, Tuan Chen." Qianli berjalan keluar ruangan tanpa menoleh lagi, meninggalkan aura dingin yang menggantung di udara. Lin Wei menatap tanda tangannya di kertas kontrak. Tangan kecilnya menyentuh tinta hitam yang masih basah. Dalam hati, ia berbisik, "Mulai hari ini,
aku bukan lagi hanya Lin Wei. Aku istri kontrak Jian Li. Matahari pagi menembus tirai sutra kamar megah itu, memantulkan cahaya lembut di lantai marmer. Lin Wei terbangun dengan tubuh kaku malam pertamanya di mansion keluarga Jian. Tidak mudah. Ranjang empuk itu terlalu mewah, terlalu asing, hingga ia merasa tak pantas untuk berbaring di sana. Ia duduk di tepi ranjang, meremas ujung piyama yang baru diberikan oleh Madame Xu. Pikirannya masih terngiang-ngiang pada perintah Jian Li semalam. "Jangan jatuh cinta padaku." Kata-kata itu seperti belati yang menancap di hatinya. Pintu kamar diketuk. "Nyonya, sarapan sebentar lagi disajikan. Tuan Jian sudah menunggu." Suara pelayan terdengar sopan namun tegas. Lin Wei buru-buru mandi dan mengenakan gaun sederhana berwarna biru muda. Gaun itu tidak seindah pakaian para sosialita yang sering ia lihat di televisi, tapi cukup layak untuk menemaninya duduk di meja keluarga Jian. Ia menatap pantulan dirinya di cermin wajah yang sedikit pucat, tapi mata yang mencoba menyembunyikan kegugupan. Di ruang makan, Jian Li sudah duduk tegap di kursinya. Jas abu-abu tua membalut tubuhnya. Dasinya terikat sempurna. Ia terlihat seperti patung hidup, tanpa ekspresi, hanya fokus pada piring sarapannya. Lin Wei menarik kursi perlahan dan duduk di sampingnya. "Selamat pagi, Tuan Jian." Pria itu melirik sekilas. "Panggil aku Jian Li saja. Kita sudah terikat kontrak. Jadi jangan membuat jarak terlalu kentara, setidaknya di depan orang lain." Lin Wei mengangguk pelan. "Baik, Jian Li." Ada keheningan beberapa menit. Hanya suara gesekan sendok dan garpu. Lin Wei merasa tenggorokannya kering. Tiba-tiba, Jian Li berkata, "Hari ini, kau akan menemaniku ke makan siang keluarga. Anggap itu ujian pertamamu. Jangan bicara sembarangan. Jangan terlalu ramah, ikuti isyaratku." Lin Wei menatapnya. Gugup. Apa yang harus kukatakan jika mereka bertanya tentang kita? Mata Jian Li menajam. "Katakan apapun yang perlu untuk meyakinkan mereka bahwa kita pasangan bahagia. Itu peranmu kan?" Hati Lin Wei tercekat. "Baik." Beberapa jam kemudian, mobil hitam mewah membawa mereka ke sebuah restoran tradisional bergaya klasik. Tempat itu dipenuhi aroma rempah, musik guzeng yang lembut, dan meja besar di tengah ruangan tempat keluarga Jian sudah menunggu. Ada ayah Jian Li, Jian Hong, pria berwibawa dengan rambut sebagian memutih. Di sampingnya duduk istrinya, Nyonya Feng, yang wajahnya menyiratkan ketegasan seorang wanita yang terbiasa mengendalikan keluarga besar. Beberapa paman, bibi, dan sepupu Jian Li juga hadir. Semuanya menatap penasaran saat Jian Li masuk bersama Lin Wei. "Ah, akhirnya anakku membawa istrinya." Suara Jian Hong berat, namun penuh tekanan. "Kami sudah lama menunggu." Lin Wei menunduk hormat. "Salam hormat, Tuan dan Nyonya Jian." Mata Nyonya Feng menyipit, menilai Lin Wei dari ujung rambut hingga kaki. Senyum tipis muncul di bibirnya, senyum yang tidak sepenuhnya ramah. "Jadi ini menantu baruku. Gadis yang begitu sederhana, cukup berbeda dari yang kami harapkan." Lin Wei merasa pipinya panas, tapi ia tetap menunduk sopan. Jian Li, yang duduk di sampingnya, tiba-tiba menatap tajam ke arah ibunya. "Dia mungkin sederhana, tapi dia tulus. Itu yang penting." Keheningan sejenak menyelimuti meja. Kata-kata Jian Li mengejutkan semua orang, termasuk Lin Wei. Itu pertama kalinya ia merasakan Jian Li membelanya. Sepupu Hian Li, seorang wanita muda, angkuh, bernama Jian Mei, tertawa kecil. "Tulus, memang bagus. Tapi apakah cukup untuk mendampingi seorang CEO? Dunia bisnis bukan tempat bagi orang naif." Lin Wei menunduk semakin dalam, merasa teriris, namun sebelum ia sempat menjawab, Jian Li menatap
dingin sepupunya. Aku tidak butuh istri yang ahli bisnis. Aku butuh seseorang yang mengingatkanku bahwa aku manusia, bukan mesin uang. Kata-kata itu membuat meja kembali hening. Lin Wei menoleh ke Jian Li, matanya melebar. Apakah itu sungguhan atau hanya bagian dari sandiwara? Makan siang berlangsung tegang, pertanyaan-pertanyaan datang bertubi-tubi. Sebagian menyindir, sebagian murni ingin tahu. Lin Wei berusaha menjawab dengan hati-hati sesuai instruksi Jian Li, namun dalam beberapa momen ia menangkap tatapan mata Jian Li yang seakan memperingatkan sekaligus menenangkan. Saat acara hampir selesai, Jian Hong bersuara berat. Lin Wei, aku tidak mengenal keluargamu. Dari mana asalmu? Pertanyaan itu membuat dada Lin Wei sesak. Ia tidak bisa jujur sepenuhnya, tapi juga tidak ingin berbohong terang-terangan. Aku hanya gadis sederhana dari Hangzhou. Ayahku sudah lama meninggal, ibuku sakit, jadi aku merantau untuk bekerja. Jawaban itu membuat beberapa orang di meja saling pandang. Nyonya Feng menghela napas, seolah kecewa. Tapi Jian Hong hanya mengangguk pelan. Hidup memang tidak mudah. Semoga kau bisa mendampingi Jian Li dengan baik. Lin Wei menunduk lagi. Terima kasih, Tuan Jian. Dalam perjalanan pulang, suasana di dalam mobil hening. Lin Wei menatap keluar jendela, mencoba menenangkan pikirannya. Kerjamu lumayan, suara Jian Li memecah keheningan. Lin Wei menoleh, terkejut. Maksudmu, kau tidak mempermalukanku di depan keluarga. Itu sudah cukup. Nada suaranya tetap dingin, tapi Lin Wei bisa merasakan ada sedikit pengakuan di balik kata-kata itu. Ia tersenyum samar. Terima kasih. Mata Jian Li menatap ke depan, fokus pada jalanan. Namun dalam hati, ada sesuatu yang mulai berubah. Kehangatan kecil yang ia rasakan dari Lin Wei membuat dinding dinginnya sedikit retak. Sementara Lin Wei, di dalam dadanya, tumbuh perasaan yang berbahaya. Ia tahu ini hanya kontrak. Ia tahu ia tidak boleh jatuh cinta. Tapi senyum samar di bibirnya tak bisa ia hentikan. Apakah mungkin sandiwara ini akan menjadi kenyataan? Hari-hari berikutnya, hubungan Lin Wei dan Jian Li semakin erat. Senyum Jian Li yang dulu jarang terlihat, kini sering menghiasi wajahnya. Bahkan para karyawan di perusahaan mulai membicarakan perubahan sang CEO yang mendadak tampak lebih manusiawi. Lin Wei, tanpa sadar, telah menjadi cahaya kecil yang menerangi dunianya yang dingin. Namun, semua itu mulai goyah ketika suatu sore, Jian Li menemukan sebuah kotak kayu tua di kamar Lin Wei. Kotak itu berisi surat-surat lama. Sebagian di antaranya ditulis oleh ayah Lin Wei. Rasa penasaran mendorong Jian Li membaca salah satunya. Surat itu mengungkapkan sebuah kebenaran mengejutkan. Lin Wei adalah putri dari Lin Jiguang, mantan rival bisnis terbesar ayah Jian Li. Dua keluarga itu terlibat dalam persaingan sengit bertahun-tahun, hingga akhirnya hubungan mereka hancur. Ketika Lin Wei kembali ke kamar, ia mendapati Jian Li berdiri kaku dengan surat di tangannya. "Kenapa kau tidak pernah memberitahuku?" Suara Jian Li dingin, penuh kekecewaan. Lin Wei terdiam, matanya berkaca-kaca. "Aku takut kehilanganmu. Aku hanya ingin menolong ibuku." Dan perlahan, "Aku benar-benar jatuh cinta padamu." Kata-kata itu menusuk hati Jian Li. Tapi luka akibat rahasia ini terlalu dalam. Ia butuh waktu untuk mencerna semuanya. Tanpa sepatah kata lagi, ia meninggalkan Lin Wei malam itu. Kabar identitas Lin Wei cepat menyebar ke telinga keluarga Jian. Ibunda Jian Li marah besar, menyebut Lin Wei sebagai pengkhianat yang hanya ingin menghancurkan keluarga mereka dari dalam. "Jika kau terus bersama gadis itu, kau akan kehilangan segalanya, perusahaan, nama baik,
Bahkan keluargamu sendiri, ancam sang ibu dengan mata berkilat. Jian Li, meski hatinya masih diliputi keraguan, tidak bisa memungkiri kenyataan bahwa ia mencintai Lin Wei. Setiap kali ia mencoba menjauh, wajah Lin Wei selalu muncul di benaknya. Ia ingat bagaimana gadis itu mendengarkan ceritanya, bagaimana senyumnya membuat hari-harinya terasa lebih ringan. Di sisi lain, Lin Wei berjuang sendirian. Ia merasa terhimpit, tidak diterima keluarga Jian, sementara ibunya semakin sakit. Tekanan itu membuatnya hampir menyerah. Tetapi cintanya pada Jian Li membuatnya bertahan. Akhirnya, Lin Wei memutuskan langkah besar. Ia menemui Jian Li dan keluarganya secara langsung. Dengan suara bergetar, ia mengaku siapa dirinya, bagaimana masa lalunya, dan betapa ia benar-benar tulus mencintai Jian Li. Aku tahu kalian membenciku karena darah yang mengalir di tubuhku. Tapi aku bukan ayahku. Aku hanya seorang wanita yang ingin melindungi ibunya dan mencintai Jian Li dengan sepenuh hati, ucap Lin Wei dengan air mata jatuh di pipinya. Keheningan memenuhi ruangan. Jian Li memandangnya. Hatinya berperang hebat, dan pada akhirnya ia berdiri di sisi Lin Wei. Cinta tidak mengenal garis keturunan. Jika kalian menolak Lin Wei, maka kalian juga menolak aku. Aku memilihnya apapun konsekuensinya. Kata-kata itu mengguncang keluarganya. Ibunda Jian menangis, kecewa, tetapi Jian Li tidak bergeming. Meski pertentangan keluarga tidak sepenuhnya reda, Jian Li dan Lin Wei memilih untuk berjuang bersama. Mereka menghadapi cibiran, tekanan bisnis, bahkan ancaman dari pesaing. Namun, di balik semua itu, cinta mereka tumbuh semakin kuat. Adegan terakhir memperlihatkan Lin Wei menggenggam tangan Jian Li di sebuah taman kota. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Tetapi malam itu, mereka tahu satu hal pasti. Mereka tidak lagi sendiri dalam menghadapi dunia. Apapun yang terjadi, bisik Jian Li, kita akan melaluinya bersama. Lin Wei tersenyum melalui air matanya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar merasa pulang.